Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 TI10 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan mengangkat tema keterampilan mendengarkan. Nah, selanjutnya ini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ahmad Huda Salam, Fahirul Akmal, Feni Azriani, Muhammad Rijal Jiddan, Firjit Zahra Guswandi, dan Raihan Arya Rahman. Nah, sebelum itu, tahu nggak sih 70% waktu manusia itu digunakan untuk berkomunikasi. Kemudian 50% tersebut dari 70% di atas merupakan aktivitas mendengar. Selanjutnya, ternyata mendengar dengan mendengarkan itu berbeda loh. Mendengar adalah proses pasif dan tidak disengaja. Sedangkan mendengarkan adalah proses menyimak, menangkap, atau memahami pesan dengan sebaik-baiknya. Proses mendengarkan ini menggunakan akal dan pikiran. Nah, selanjutnya ini ada proses mendengar. Joseph A. De Vito, seorang pakar komunikasi. Menurut Pak De Vito ini, proses mendengarkan ada beberapa tahapan. Yang pertama ada proses receiving, yaitu menerima informasi atau pesan. Kemudian ada understanding, memahami apa informasi yang ditangkap atau diterima. Selanjutnya ada informasi remembering, informasi yang dipahami kemudian diingat. Keempat, ada evaluating, yaitu mengevaluasi informasi yang didapat itu benar atau salah, sehingga informasi itu bisa divalidasi. Dan yang terakhir ada tahapan responding. Informasi tersebut kemudian kita proses dan kita respon. Nah, selanjutnya proses mendengarkan atau receiving. Receiving merupakan tahapan pertama atau paling awal dari proses mendengarkan. Memerlukan yang dinamakan perhatian, terdiri dari dua elemen. Pastikan sebelum mendengarkan, memastikan kita sadar dan kita siap. Faktor yang mempengaruhi proses mendengarkan ada dua. Frekuensi berbicara manusia berkisar antara 125 sampai 8.000 putaran per detik. Kecepatan rata-rata pembicara berkisar 100 sampai 150 kata per menit. Oke, selanjutnya. Proses mendengarkan understanding. Proses pemberian makna dari kata atau kalimat yang didengarkan, memahami adalah proses paling rumit dan beresiko. Understanding kita jika salah dalam proses ini, maka akan terjadi distorsi informasi dan jika tidak bisa dikontrol dengan baik, maka akan mengalami terjadinya hoax. Jadi kalian harus berhati-hati ya. Proses mendengarkan, remembering. Nah, informasi yang sebelumnya dipahami akan dimasukkan ke dalam dua pilihan, yaitu dimasukkan ke dalam STM atau biasa disebut dengan short term memory atau jangka pendek, dan memori jangka panjang atau biasa disebut dengan long term memory. Dan kemudian ingatan tersebut akan diproses dalam proses remembering. Selanjutnya merupakan tahapan evaluasi. Nah, dalam tahap evaluasi ini, hal ini untuk memvalidasi kembali informasi dan menyeleksi informasi yang layak dipertahankan. Contoh respon dalam pikiran yaitu, oh begitu caranya, atau kayaknya nggak gitu deh. Nah, informasi yang tadi akan direspon secara verbal maupun non-verbal. Responding, proses mendengarkan responding. Responding ditandai juga dengan pemberian
pemberian umpan feedback. Respon yang sudah ada dalam pikiran sebagai output dari tahapan informasi yang disimpan dalam sistem memori kita lanjutkan dengan cara merespon secara verbal atau nyata atas informasi yang disimpan dan diolah. Respon informasi, tahapan ini juga melibatkan komunikasi dalam proses mendengarkan dan berganti fungsi dari komunikasi menjadi komunikator. Pemberian respon seringkali dikenal dengan umpan balik atau feedback. Next. Tipe-tipe pendengar. Mengabaikan. Mengabaikan adalah komunikan atau pendengar yang tidak memperhatikan pesan yang disampaikan oleh si komunikator karena berbagai alasan. Entah karena tidak peduli atau apapun itu. Tipe yang selanjutnya adalah pura-pura mendengarkan. Pura-pura di sini komunikan tidak mendengar pesan yang disampaikan komunikator, tapi seolah-olah si komunikator memperhatikan komunikatornya. Berikutnya selektif. Selektif adalah komunikan memiliki pesan yang hanya ingin didengar dan diabaikan yang lainnya. Selanjutnya perhatian. Perhatian pesan yang disampaikan komunikator akan didengar dengan baik antara komunikan dan komunikator telah menjadi hubungan yang relatif harmonis. Dan selanjutnya yang terakhir empatik. Empatik adalah pesan yang disampaikan oleh komunikator akan didengar dengan jauh lebih baik dan memberikan kesan yang kuat sehingga relatif akan lebih lama diingat dan mudah dipahami. Cara mendengarkan efektif. Yang pertama, encouraging atau terlibat penuh. Yang kedua, restating, yaitu menyatakan ulang dalam bentuk feedback atau umpan balik. Yang ketiga, reflecting, yaitu sebuah refleksi dari informasi yang diterima. Apakah penting atau tidak penting? Apakah berguna atau tidak berguna? Yang terakhir, summarizing, yaitu proses pengambilan kesimpulan sehingga menghasilkan pengetahuan dari informasi yang sudah kita dapatkan. Sikap mendengarkan efektif. Yang pertama, berpikir positif dan menunjukkan bahasa tubuh yang positif. Saat mendengarkan orang lain berbicara, tunjukkan bahasa tubuh yang positif untuk menunjukkan bahwa kita tertarik dengan informasi yang disampaikan. Hal ini juga akan membuat lawan bicara merasa bahwa kita menganggap informasi tersebut penting. Kita juga tidak berprasangka negatif atau berpikir tidak sebelum melakukan verifikasi atau konfirmasi terhadap pribadi lawan bicara. Yang kedua, tetap berpikiran terbuka. Dengan membuka perasaan dan pikiran, kita akan membuat lawan bicara akan merasa nyaman. Yang ketiga, penuh perhatian dan santai atau rileks. Dengan perhatian penuh, kita akan terasa hadir dan intens dengan orang yang sedang kita dengarkan perkataannya. Yang keempat, memberikan umpan balik atau feedback secara teratur. Ini menunjukkan bahwa kita memahami arah pembicaraan dengan beberapa kali kita membalas pesan lawan bicara, atau bisa juga dengan tunjukkan dengan ekspresi wajah ataupun anggukan kepala. Untuk dapat menjadi pendengar yang baik, sebaiknya kita juga memahami terlebih dahulu terkait hal-hal apa saja yang menjadi hambatan dalam proses mendengarkan. Berikut adalah hambatan-hambatan dalam proses mendengarkan menurut Maulana dan Gumelar pada tahun 2013. Yang pertama, preoccupation,
yaitu sebuah situasi di mana seseorang tengah sibuk atau keasikan dengan urusan lain yang tidak ada hubungannya dengan topik pembicaraan. Yang kedua, preconceived ideas. Adanya berbagai ide atau pemahaman yang telah mendominasi pemikiran seseorang, sehingga sering terjadi penolakan berbagai gagasan baru. Yang ketiga, talking too much atau berbicara terlalu banyak. Adanya dominasi untuk terus berbicara daripada mendengarkan. Hal ini tentu tidak baik karena orang lain akan merasa tidak dihargai untuk didengar. Yang keempat, thinking of response. Tidak terjalinnya kesinambungan dalam memberi respon atau terlalu banyak berpikir untuk memberi respon daripada mendengarkan. Yang terakhir, lack of interest. Setiap individu cenderung mendengar hanya hal-hal yang dianggap menarik. Apabila hal yang didengar tidak menarik, maka akan diabaikan. Padahal, hal yang tidak menarik tersebut bisa jadi merupakan sebuah informasi baru yang penting. Nah, itu merupakan presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.